Salah satu jenis film action kriminal yang sering diangkat adalah film perampokan. Selain karena punya adegan yang mendebarkan, film-film sejenis ini punya alur cerita yang menarik, terkadang juga berhasil menghadirkan dua sisi yang berbeda, sisi jahat dan sisi baik. Nah, berikut ini 10 film perampokan 2020 sampai dengan 2022 yang udah kami susun. Ladies and gentlemen, Portico Security specialize in cash trucks across LA. this job can be someone with a prey. Word of Man 2021. Word of Man merupakan remake dari film Prancis berjudul Le Confrère atau Castrac pada tahun 2004 dan tayang perdana pada tanggal 5 Mei tahun 2021. Sutradara terkenal Guy Ritchie kembali berkolaborasi dengan Jason Statham yang menjadi bintang utamanya, bersama dengan aktor dan aktris lain seperti Scott Eastwood, Liam Algar, dan Eddie Marsan. Film ini mengisahkan tentang Patrick Hill yang mempunyai julukan Hey melamar pekerjaan sebagai petugas keamanan di perusahaan jasa mobil berangkas. Pekerjaannya ini membuat dirinya harus berhadapan dengan perampokan. Suatu hari dia dan teman-temannya dicegat oleh perampok bersenjata. Berbeda dengan temannya yang ketakutan, dia justru berhasil menghabisi semua perampok dengan gampang. Hill yang menjadi pahlawan di tempat kerjanya ternyata bukan petugas biasa. Dia memiliki latar belakang dan masa lalu yang membuatnya ingin balas dendam. Film ini kembali ngeliatin cara bertutur yang unik dari Guy Ritchie, lengkap juga dengan penampilan akting terbaik dari aktor langganannya yaitu Jason Statham yang membawa aksi yang menghibur. Word of Man juga hadir dengan naskah yang terbaik yang menampilkan banyak aksi dan alur cerita yang solid. He didn't make it. I need to know. Killed my son 2 weeks. I do bear a grudge. Hey, you! Oh, I know what it is. You're afraid. The villain of every story. Everyone copy. Copy. Selanjutnya The Bad Guys 2022. The Bad Guys mengambil suatu tema yang baru yang coba diangkat oleh film animasi, yang biasanya keluarga, romance, atau semacamnya. Tapi film yang dirilis pada tahun 2022 ini mengambil tema heist. Ceritanya diangkat dari serial buku anak-anak terlaris karangan Aaron Blabey dengan judul yang sama. Film ini diarahkan oleh sutradara Pierre Perifel dan dibintangi oleh Sam Rockwell, Awkwafina, dan Zazie Beetz. The Bad Guys ini cukup sukses di pasaran dengan meraup keuntungan sebesar 250,6 juta US dollar dari budgetnya yang hanya sebesar 69 sampai dengan 80 juta US dollar. Film ini menceritakan tentang geng jahat yang paling terkenal dan ditakuti The Bad Guys. Udah bertahun-tahun gak ketangkep dan menjadi penjahat yang paling dicari oleh pihak kepolisian. Suatu ketika akhirnya mereka tertangkap, Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Shark, Mr. Piranha, dan Mrs. Tarantula bikin kesepakatan kalau mereka bakal menjadi orang baik sebagai imbalan kebebasan mereka. Pada dasarnya memang film heist harus dikemas secara lebih niat dan dieksekusi dengan baik agar intrik yang terjadi tetap terjaga. Dan untungnya The Bad Guys ini bisa menjawab tantangan tersebut. Film ini mempunyai paket lengkap karena punya scene yang mikir, action, dan tentu aja komedi. Yeah, well, that ship is already sailed. Lukisan Widayat lo kemarin laku 900 juta. Saya 17 miliar. Selanjutnya Mencuri Raden Saleh 2022. Mencuri Raden Saleh hadir memberikan sebuah kesegaran di antara tema-tema sinema Indonesia yang itu-itu aja. Filmnya bergenre heist atau perampokan yang bisa dibilang merupakan tema yang langka di ranah perfilman tanah air. Angga Dwi Masa Songko menjadi otaknya dengan menjadi sutradara dan juga menjadi penulisnya bersama Hussein M. Atmojo. Beliau menggandeng aktor-aktor muda yang lagi angkat-angkatnya, yakni Iqbal Ramadan, Angga Yunanda, Rahel Amanda, Umay Sahab, Agi Nihauki, dan yang terakhir adalah Ari Irham. Mencuri Raden Saleh untung besar dengan dapat pendapatan sebesar 20 miliar rupiah, serta nggak ketinggalan dapat berbagai ulasan positif dan juga penghargaan. Mengisahkan tentang sekelompok mahasiswa anak muda yang berencana untuk mencuri lukisan bersejarah. Lukisan tersebut adalah penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh yang berada di Istana Presiden dan gak ternilai harganya. Masing-masing dari mereka punya peran dan tugas yang berbeda dalam menjalankan rencana pencurian ini. Aksi pencurian ini tentu aja gak bakalan berjalan mudah, apalagi lukisan itu disimpan di Istana Presiden yang tentunya memiliki sistem keamanan super ketat.
Mungkin di antara kita pasti sempat meremehkan film ini karena salah satunya karena adalah cast-nya yang berisi anak-anak muda yang dirasa cuma buat menarik masa penonton aja. Tapi ternyata anggapan itu langsung dimentahin gitu aja. Mencuri Raden Saleh menjadi tontonan Hes yang fun, lucu, dan yang terpenting tidak terlihat alay atau so asik. Durasi filmnya juga cukup lama, yaitu sekitar 2 jam 30 menit. Bener-bener gak kerasa karena emang pace-nya cepat dan padat. Apresiasi yang sebesar-besarnya juga buat orang-orang di balik terwujudnya Mencuri Raden Saleh. Dengan niat 100% dari mereka ada perubahan positif munculnya tontonan baru lagi buat kedepannya. Kalau kita juga bisa ngelawan. Sorry beneran. Mr. Ward, how would you like to make $50 million? On a train bound for nowhere. Ready, set. Ludwig Dieter. Ladies and gentlemen, We've been watching you. Selanjutnya Army of Typhus 2021. Nah, selanjutnya ini adalah film prequel dari Army of the Dead yang dirilis pada tahun yang sama, yaitu Army of Typhus. Kali ini bukan lagi Zack Snyder yang duduk di kursi sutradaranya, melainkan Matthias Skywalker yang sekaligus juga berperan sebagai aktor utama dalam film ini. Dia kembali mengulangi perannya sebagai Ludwig, seorang ahli pembuka berangkas asal Jerman. Selain Matthias, ada aktor-aktor lain seperti Ruby Ovey, Natalie Emmanuel, Stuart Martin, dan Gus Kahn. Army of Typhus ini mengajarkan kita untuk berfokus pada karakter bernama Ludwig, yang ternyata memiliki nama asli yaitu Sebastian. Aslinya Sebastian cuma seorang pegawai bank biasa yang punya minat besar dengan ilmu membobol berangkas. Pada suatu hari seorang cewek bernama Gwendolyn tiba-tiba saja mengajak Sebastian untuk membobol 3 berangkas legendaris yang dibuat oleh Hans Wagner. Army of Typhus ini mempunyai premis yang amat simpel, tapi untungnya premisnya diolah menjadi lebih menarik dan gak klise. Alur cerita yang disajikan juga maju mundur, ditempatkan secara mulus dan gak merusak filmnya sama sekali. Chemistry antara pemainnya juga terjalin saling melengkapi. What are you doing? 어렵게 만나는구만. 천공의 명수. 여기 지하에서 작업해서 잠금 5억에 잠금 5억. 오케이 대신 Selanjutnya Pipeline 2021. Pipeline ini merupakan film action crime berasal dari Korea Selatan yang fokusnya menceritakan tentang sekelompok pencuri yang mencoba merampok pipa minyak. Film yang rilis pada tahun 2021 ini disutradarai oleh Yoha dan dibintangi oleh Son In-guk, Bae Da-bin, dan Lee Se-hyuk. Pipeline sendiri adalah sebuah sebutan untuk jalur pipa yang ada di jaringan bawah tanah untuk mengangkut minyak. Sistem pipa di Korea Selatan memiliki panjang sekitar 1.200 km dan isinya minyak mentah yang berasal dari luar negeri. Mengisahkan tentang Pin Do-yi, seorang dirtbird yang jago mengebor pipa-pipa minyak bawah tanah. Skillnya ini bikin dia menjadi langganan para bandit, para penimbun minyak, dan orang-orang serakah.
Suatu hari dia mendapatkan pekerjaan yang cukup sulit tapi bayarannya tinggi banget. Beruntungnya dia dibantu oleh beberapa orang yang ada di bawah komandonya yang punya keahlian sendiri-sendiri. Mulai dari seorang ahli las hingga ahli pemetaan geografi bawah tanah. Dalam sebulan Dolly dan tim harus selesai mengerjakannya. Untuk sebuah film action crime, kita rasa dari film ini malah lebih ke arah komedi daripada film action crime. Tapi ini bukan menjadi hal yang terpinggirkan, malah menjadikan film ini terasa lebih fun untuk ditonton. Adu akting antara So In-geuk dan Lee So-hyuk juga menjadi magnet buat ditonton para wanita. Pipeline juga menyajikan hubungan persahabatan yang seru antara tiap karakternya. Persahabatan para mantan penjahat tersebut menjadi atraksi menarik tersendiri. Okay. The second most wanted art thief in the world, Special Agent John Hartley. Selanjutnya, Red Notice 2021. Red Notice mempunyai perpaduan 3 tokoh utama yang glamor, ada Downey Johnson, Ryan Reynolds, dan Gal Gadot. Tampilan bintang sekelas dunia ini diarahkan oleh sutradara Lawson Marshall Toder yang juga menjadi penulis naskah filmnya. Red Notice sendiri adalah film yang sempat tayang di Netflix dengan budget yang besar yakni sebesar 200 juta US dollar. Menceritakan tentang agen FBI bernama John Hartley yang merekrut seorang penipu ulung yaitu Nolan Budd. Hartley sendiri mempunyai keinginan yang besar untuk bisa menangkap The Bishop, seorang buronan kelas kakap yang pengen mencuri telur Cleopatra. Namun usaha mereka dalam menangkap The Bishop ternyata nggak semudah yang dibayangkan karena sering tertipu oleh sang kriminal tersebut. Red Notice menjadi film action relatif klise namun tetap asik untuk ditonton. Banyak momen-momen actionnya yang bercampur dengan komedi, mungkin bakal sedikit ngingetin kita dengan film Jackie Chan. Chemistry yang terjalin antara kedua tokoh utamanya yaitu Dwayne Johnson dan Ryan Reynolds sukses mencuri perhatian lewat hubungan love-hate relationship mereka yang kocak. Trusting a thief can be dangerous. Oh, what the Virus initially began to spread. It was sheer pandemonium in South Korea. Busan, is this the... Selanjutnya, Peninsula 2020. Peninsula merupakan sequel dari film zombie terkenal asal Korea yaitu Train to Busan. Peninsula menampilkan para pemeran yang sebelumnya nggak ada di film Train to Busan. Mulai dari Gang Dong-won, Lee Jung-hyun, dan Larry. Film ini diarahkan oleh Yong Sang-ho. Dia juga ikut menulis naskah filmnya bersama Jong Soo-park dan Yong Ja-ru. Peninsula bercerita tentang Jung Sok, seorang kapten angkatan laut Korea Selatan yang melarikan diri dengan kakak iparnya dari wabah zombie yang menyerang negaranya dengan mengungsi ke Hong Kong. Tiba-tiba keduanya mendapatkan misi buat kembali ke Korea Selatan oleh anggota gangster Hong Kong. Jun Sok Chol-min dan 2 orang Korea lainnya ditugaskan untuk mengambil sebuah truk berisikan uang senilai $20 juta yang terperangkap di